Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, seluruh deretan para calon penghuni surganya Allah yang saya banggakan dan saya cintai, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang penuh dengan barokah ini, di malam yang penuh barokah ini, menjadi sebuah piranti kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama di dalam surganya Allah. Hadirin jamaah mu'takifin wa mu'takifat yang saya banggakan, Lailatul Qadar edisi khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar, keagungan, kemuliaan. Ini adalah satu anugerah yang sungguh luar biasa, hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Terkait masalah kapan tepatnya malam Lailatul Qadar, yang tahu hanya Allah. Namun ada beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau salah satu di antara sekian sahabat yang amat sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa saya pernah mendengar, katanya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 Ramadan terakhir. Ada kalanya di malam ke-21, kata beliau. Bisa jadi malam ke-23, bisa jadi malam ke-25, bisa jadi malam hari ini, malam ke-27, bisa jadi malam ke-29 atau di akhir daripada Ramadan. Walhasil dari riwayat hadis ini, ulama kemudian berbeda pandangan. Ada sebagian yang mengatakan di malam ke-21, ada yang mengatakan 23 dan lain sebagainya. Namun ucapan Ubadah bin Samit dipertegas oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sampai kemudian beliau bersumpah atas nama Allah, wallahi inni la'alamu ayya lailatin hiya. Demi Allah, saya tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang pernah saya dengar keterangan tersebut dari Rasulullah SAW. Lalu beliau sampaikan bahwa Lailatul Qadar hiya fis sabi' wal 20 min akhir Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Ini menurut sahabat Ubay bin Ka'ab, yang beliau juga termasuk salah satu sahabat yang begitu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan beliau sampaikan juga, wa amaratuha, adapun tanda-tanda daripada terjadinya malam Lailatul Qadar itu, fa idza kanat sabihatu yaumiha, ketika datang waktu pagi, itu bayda la syu'a laha, an tatlu asy-syamsu bayda la syu'a laha. Ketika terbit matahari di pagi hari, dia jernih putih yang tidak memiliki sinar.
Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, karena seluruh pejabat-pejabat langit turun ke bumi. Bahkan pimpinan pejabat langit, malaikat Jibril, ikut turun ke bumi. Dalam rangka apa? Misinya satu, salam. Salam itu artinya menebarkan kedamaian. Nah, jika kita ingin menjumpai Lailatul Qadar, maka kita sebagai pribadi muslim harus juga bisa menebarkan salam. Sehingga ada sinkronisasi antara salam yang kita tebarkan dengan salam yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Secara luas, makna salam ini dan orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu seperti apa? Ketika mereka mampu menjadi seorang muslim yang betul-betul bisa menebarkan kedamaian di mana saja dan kepada siapa saja. Artinya jangan sampai kemudian terbayangkan di dalam benak pikiran kita orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Salah satu indikasi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebagaimana apa yang tertera di dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang tersebut memiliki kelembutan hati. Orang yang senang dengan kedamaian. Orang yang tidak suka dengan al-adawah, permusuhan. Saya kemudian berpikir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seluruh pejabat-pejabat langit turun ke bumi, ini seperti orang yang mengadakan acara yang tamu undangannya adalah para pejabat-pejabat tinggi serta presiden. Tentu acara tersebut adalah acara yang sakral dan acara yang istimewa. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keistimewaan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga kita pahami seperti ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita melakukan satu ibadah, Allah akan memberikan lipatan pahala kepada kita. Sebaliknya ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah lipatkan dosa kita. Tidak seperti itu. Lailatul Qadar itu adalah fadl Allah, bukan keadilan Allah. Jangan kita membayangkan Allah itu zat yang maha kejam. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berinteraksi kepada hambanya itu lebih banyak menggunakan fadlnya, rahmahnya, cinta dan kasih sayangnya daripada keadilannya. Jangan kemudian kita memahami orang yang melakukan perbuatan maksiat di malam Lailatul Qadar kemudian keburukannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak seperti itu. Allah tidak sekejam apa yang kita bayangkan. Bahkan dalam satu hadis sahih yang kemudian dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin, seseorang baru niat melakukan kebaikan saja sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya ketika seseorang berniat untuk melakukan maksiat belum dicatat sebagai perbuatan maksiat. Ini kan bagian daripada karam dan fadlnya Allah, bukan keadilannya Allah. Hadirin jamaah mu'takifin wal mu'takifat yang saya muliakan, sesungguhnya di Ramadan ini yang kita kejar, yang kita cari tidak hanya Lailatul Qadar. Jangan terjebak pada Lailatul Qadarnya. Makna hadis taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir,
Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memaksimalkan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Ini hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu terjadi sekali di dalam dunia ini, atau 2 kali karena peredaran matahari yang berbeda antara di Indonesia dan di luar negeri? Ini adalah bagian daripada rahasia Allah yang tujuannya agar supaya kemudian kita betul-betul mampu berlomba untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terlebih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Lalu hadirin sekalian, amalan apa yang harus kita lakukan saat ini sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kisi-kisi kepada kita. Terlebih ketika kita sudah mencapai usia yang lanjut. Karena dijelaskan dalam satu riwayat umatnya Nabi Muhammad itu usianya tidak panjang. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang saat ini sudah 60 artinya sudah dekat untuk masuk pada kehidupan yang lain. Karena sejatinya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan untuk sampai pada tempat tujuan. Dan kita sedang berjalan. Ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita akan melewati beberapa fase, akan melewati terminal-terminal. Ini terminal dunia, enggak lama, hanya sejengkal. Rasulullah sudah memberikan kepada kita bahwa umatku tidak sampai melebihi angka 100. Kalaupun ada, hanya sekian persen saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Sementara ada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mereka tidak sampai usianya seperti kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita ada tujuannya agar kita bisa memperbaiki dosa-dosa kita yang dulu. Jadi kita ibadah ini dalam rangka kita mewujudkan rasa terima kasih sama Allah. Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita putra-putri yang sehat. Mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang pintar, anak soleh, soleha. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dari segala macam hal. Tahajudnya kita, sholat taubatnya kita, sholat hajatnya kita. Ini dalam rangka tasyakurnya kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ketika beliau diminta sama Sayyidah Aisyah untuk istirahat dulu dari sholat tahajud. Karena Sayyidah Aisyah tidak tega melihat kakinya beliau bengkak. Apa jawabannya Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Saya melakukan ini dalam bentuk rasa terima kasih saya sama Allah. Allah sudah memberikan saya segalanya. Kalaupun saya setiap malam melakukan 1000 rakaat tahajud, itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa kebaikan Allah. Ini yang pertama. Penyakit terbesar kita itu sulit sekali untuk bersyukur. Kebanyakan di antara kita mengeluh. Mengeluh. Jelas dalam ayat Al-Quran itu. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Bahasanya Allah azidannakum. Allah akan tambahkan kebahagiaan hidupnya. Tetapi ketika orang banyak mengeluh terhadap apa yang Allah telah berikan, bukan justru dikurangi. Inna azabi lasyadid.
justru kesempitan kehidupan yang akan terus dialami. Ini yang pertama. Sehingga hidup kita punya kualitas dan punya makna. Yang kedua, wa ala walidayya. Kita banyak bersyukur kepada orang tua kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur, berterima kasih sama orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tua kita setelah zatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wawunya adalah wawu athaf. Setelah saya bersyukur kepadamu ya Allah, ajarkan kepada saya tentang bagaimana cara saya bersyukur kepada orang tua saya. Pak, wallahi seseorang akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia ketika dia betul-betul bisa memuliakan kedua orang tuanya. Wallahi seseorang akan tertutup pintu keberkahan hidup di dunianya ketika dia tidak mampu memuliakan orang tuanya. Bahkan di ahli tahajud, bahkan di ahli sedekah, bahkan di ahli puasa. Sudah banyak kisah-kisah yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1000 wali-walinya Allah berdoa di satu tempat dan waktu yang sama masih kalah dengan doanya kita punya orang tua. Momen-momen seperti ini menjelang hari raya kita akan terngiang terlebih pada jasanya orang tua yang sudah tiada. Biasanya hari pertama yang kita jumpai itu adalah orang tua kita. Saat ini ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Maka bersyukur bagi kita, saudara-saudara, jamaah semua yang saat ini masih memiliki orang tua. Bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada orang tua kita? Satu, jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang kemudian menggores hatinya. Jadikan orang tua kita itu raja. Jadikan orang tua kita itu permaisuri. Yang kedua, jangan sampai ucapan dan sikap kita membuat orang tua kita meneteskan air mata. Demi Allah, anak yang tidak mendapatkan ridho orang tuanya, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, aroma harum surga pun dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Makanya mohon maaf, saya selalu memposisikan doa untuk orang tua saya setelah sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena menurut saya, salah satu syarat terijabahnya doa ketika kita sudah mendoakan kita punya orang tua, baru kita minta apa yang menjadi hajat-hajat kita. Minimal dalam sehari 100 kali kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Beliau itu agennya Allah. Agennya Allah. Khawatir ketika kita menyakiti hati orang tua kita, kemudian orang tua kita sudah memaafkan, Allah sudah terlanjur mengutuk kita karena Allah murka, agennya disakiti. Apalah arti sebuah kehidupan? Ayo mari sama-sama kita introspeksi diri. Jangan-jangan kesulitan saat ini yang kita hadapi itu lantaran ada sikap dan ucapan kita yang menggores hati orang tua kita. Coba orang tua kita mencoba untuk menutupi itu. Datangi, cium keningnya, yang setiap malam beliau tahajud mendoakan kita. Kita cium kedua tangannya, yang setiap malam menengadahkan kedua tangannya mendoakan untuk keberkahan dan kebahagiaan anak-anaknya.
peluk beliau dan bisikkan di telinganya, ibu, bapak, redokan saya. Kalau darah bapak ibu mengalir di setiap tubuh saya. Dunia akan ada dalam genggamannya ketika orang tua sudah mengatakan, nak, ayah, ibu redho kepadamu. Percuma ibadah kita jika orang tua tak memberikan ridho kepada kita. Percuma. Gak akan ada bobotnya sama sekali. Jangankan dilihat, dilirik saja tidak sama Allah. Ini hak. Bukan Ramdhani yang bicara, tapi Al-Quran dan hadis yang mengatakan seperti itu. Bahkan baginda Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, saya dahulu kurang begitu memperhatikan orang tua saya di masa beliau masih hidup. Saat ini keduanya sudah meninggal. Apakah masih bisa saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya sementara beliau sudah meninggal? Bisa. Beliau sejatinya tidak mati, hidup dalam dimensi alam yang berbeda. Lalu bagaimana ya Rasulullah cara saya bakti kepada orang tua saya yang saat ini berada di alam barzah? Doakan dia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam tafsir Jawahirul Hisan, Syekh Abdurrahman Ats-Tsa'alibi memberikan sebuah penjelasan. Innal mayyita kal hayyi fima yu'ta wa yuhda ilaihi. Orang tua kita yang sudah meninggal pun sama kondisinya seperti beliau masih hidup. Jika orang tua kita masih hidup butuh perhatian anaknya, yang di sana pun jauh lebih membutuhkan perhatian anak-anaknya. Bagaimana? Doakan. Lalu kau mintakan ampun untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya. Atau astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Bahkan di dalam satu kitab ada yang namanya salat birrul walidain, salat sunnah hadiah, yang dikerjakan kalau bisa di malam Jumat. Ma baina isya'in, di antara maghrib dan isya, 2 rakaat. Selesai, angkat kedua tangan kita. Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma taqabbal thawabaha. Sebutkan nama orang tua kita. Di saat itu Allah akan kirimkan 1000 malaikat membawa makanan surga dan cahaya untuk menerangi kuburan orang tua kita. Bahkan di dalam kitab tersebut dijelaskan, anak yang sering melakukan sholat sunat hadiah untuk orang tuanya tak akan diwafatkan oleh Allah sebelum Allah memberikan kabar gembira bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sampai orang tua kita tidak ada saja, kewajiban kita berbakti tidak gugur. Setelah kita membaca istighfar, dan bahkan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya Pak ya. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sering mendengar ini. Ada seorang ayah sudah ditempatkan di hufrah min hufarin nar, jurang api neraka. Kemudian dipindahkan oleh Allah ke taman surga. Lalu orang tersebut bertanya kepada Allah, Ya Rabb, anna li hadza. Kenapa saya sudah disiksa di jurang neraka, lalu kau muliakan saya? Kau pindahkan saya ke taman surga. Apa jawabnya Allah? Hadza bistighfari waladika lak. Ini sebab anakmu yang masih hidup senantiasa beristighfar, memohon ampun, selain untuk dirinya juga untuk dirimu sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Ini yang disebut dalam hadis waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tuanya, memintakan ampun untuk orang tua. Yang ketiga, bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, sedekah. Jangan dibatasi oleh zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu sifatnya tahunan. Bagaimana kita memiliki rezeki yang saat ini kita nikmati itu adalah hasil daripada keberkahan orang tua kita.
Sudah menjadi kewajiban kita. Sedekah kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ini pasti Allah sampaikan pahalanya kepada orang tua kita. Terkait masalah doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ini adalah ijma'ul ulama mengatakan pasti sampainya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Wa an a'mala salihan tardhah. Mulai saat ini yang kita lakukan adalah amal-amal soleh yang mendatangkan keridhaan Allah. Sebab amal itu ada dua. Ada amal soleh saja, ada amal soleh yang diridhoi. Amal soleh saja itu yang seperti apa? Amal soleh yang kita kerjakan hanya pada saat dilihat oleh orang. Amal soleh yang hanya kita kerjakan pada saat kita mendapatkan pujian saja. Ini belum tentu mendatangkan keridhaan Allah. Amal baik, amal soleh yang mendatangkan keridhaan Allah itu yang seperti apa? Amal soleh yang kita kerjakan semata-mata kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kita melakukan kebaikan apapun, tidak ada tendensi duniawiyah. Apapun yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak punya kepentingan dengan manusia ketika kita melakukan kebaikan. Kepentingan kita hanya kepada Allah. Yang berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Mulai kita pesan anak-anak kita, nak, jika ayah nanti meninggal, jika mamah nanti meninggal, ayah mamah nggak mau yang ngaji di pusaran ayah, yang ngaji di jenazah ayah adalah orang lain. Ayah pengen kamu yang ngaji sebelum ayah dipendam di dalam tanah. Ayah pengen nanti kamu yang mengimami, kamu yang mimpin doa. Itu yang harus kita pesankan kan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kamu udah tahu bagaimana cara mendoakan ayah ketika nanti ayah sudah tidak ada. Belum tahu, ajarkan anak kita. Ada satu peristiwa dan ini fakta. Seorang ayah meninggal, dia memiliki 4 anak. 4 anaknya tidak ada satupun yang bisa membaca Al-Quran. Sehingga masing-masing bingung apa yang harus dilakukan terhadap jenazah ayahnya. Untungnya dia punya tetangga yang bisa baca Al-Quran. Tolong bacakan Al-Quran untuk ayah saya. Apakah saat ini kita sudah persiapkan anak kita? Apakah kita sudah tahu anak kita belum bisa baca Al-Quran? Apakah kita sudah betul-betul mendisiplinkan sholat mereka? Jangan hanya materi yang kita cukupkan, tapi nilai-nilai spiritual yang harus betul-betul kita isi untuk anak kita. Sehingga nanti mereka juga akan membantu kita di saat kita sudah tidak berdaya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh. Lalu apa? Wa inni tubtu ilaika. Saatnya kita kembali ke Allah, bertaubat. Sudah habis masanya kita bersenang-senang, memperturut nafsu kita, mendisiplinkan waktu yang biasanya kita tinggalkan sholat, kita tidak tinggalkan sholat. Yang biasanya sholat sendiri, kita sholat berjamaah. Yang tadinya kasar sama istrinya menjadi lemah lembut. Yang tadinya tidak memperhatikan pendidikan kepada anaknya, dia perhatikan pendidikan agama kepada anaknya. Yang tadinya bakhil menjadi orang yang ahli sedekah. Wa ini tubtu. Yang terakhir, wa inni minal muslimin. Perbanyak doa kepada Allah, biar Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim. Karena seseorang, Pak, baik tidaknya dilihat nanti di penghujungnya. La ta'tajibu bi amali ahadin. Jangan suka heran dengan amal ibadah seseorang. Hatta ta'lamu bima yukhtamu bihi. Sampai kau betul-betul tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Belum tentu kita yang sholat seperti ini bisa mengakhiri kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi mereka-mereka yang saat ini bergelimang dengan dosa,
kemudian Allah takdirkan menjadi orang husnul khatimah, dia bertaubat kepada Allah, maka jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di malam 27 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, catat kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ini barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sampai jumpa insya Allah nanti di surganya Allah. Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang penuh dengan senda gurau, maka jangan terlalu serius menghadapinya. Seriuskan kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.